Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita, individu atau rumah tangga gitu? Apa yang harus kita lakukan? Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, ternyata video saya sebelumnya yang membahas tentang inflasi dan IHK melahirkan pertanyaan lanjutan. Mungkin bagi yang belum menonton tentang video inflasi sebelumnya, linknya saya cantumkan pada deskripsi video ini ya. Nah, kenapa ya muncul lagi pertanyaan lanjutan? Ya mungkin karena gejolak inflasi itu masih menjadi isu di wilayah publik sehingga banyak bertanya. Pertanyaannya seperti ini. Nah, kalau inflasi terus naik atau tetap tinggi, bagaimana mengatasi inflasi itu sendiri? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya kembali dulu dengan definisi inflasi itu, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum, di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat, atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Jadi ada dua yang bisa memicu inflasi. Dari makna tersebut kita bisa petakan bahwa inflasi bisa muncul karena adanya kenaikan harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok masyarakat, dan atau inflasi juga bisa terjadi karena adanya penurunan nilai mata uang suatu negara. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, kita bahas dari sisi kenaikan harga barang dan jasa. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa? Dari perspektif ekonomi, harga suatu barang dan jasa bisa naik dikarenakan oleh tiga hal setidaknya. Pertama, permintaan terhadap barang atau jasa tersebut meningkat atau naik. Di saat permintaan barang dan jasa tersebut meningkat, pasokan terhadap barang dan jasa itu tetap atau supply-nya tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kenaikan permintaan. Jadi kalau teman-teman ingat kurva demand and supply, jadi ketika permintaan ini naik, sementara yang penawarannya ini tetap, maka harga akan cenderung meningkat. Yang kedua, penyebab kedua bisa karena permintaan terhadap barang tersebut itu tetap permintaannya, namun terdapat gangguan atau penurunan terhadap pasokan barang dan jasa, gitu. Sehingga lagi-lagi tidak dapat memenuhi permintaan atas barang dan jasa di pasar. Yang ketiga, permintaan terhadap barang dan jasanya meningkat dan kondisinya diperburuk dengan terjadinya gangguan atau penurunan terhadap pasokan barang dan jasa. Jadi ini permintaan barang dan jasanya meningkat, sementara penawarannya juga malah turun. Nah, kalau kondisi ketiga ini terjadi, maka dampaknya terhadap kenaikan harga akan sangat tinggi, bahkan dapat memicu terjadinya hiperinflasi. Karena kenaikan harga disebabkan dari kedua sisi, baik sisi demand atau permintaan dan juga sisi supply-nya atau penawarannya. Nah, terhadap ketiga penyebab inflasi yang tadi kita bahas, pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah menerapkan kebijakan meningkatkan pasokan melalui peningkatan produktivitas atau hasil produksi dari barang atau jasa yang mengalami gangguan. Bisa dengan penggunaan teknologi, pemberian insentif pajak terhadap produsen barang atau jasa tersebut. Yang kedua, dalam jangka pendek dapat melakukan impor terhadap jenis barang atau jasa yang mengalami kelangkaan atau gangguan pasokan. Kemudian diiringi dengan kebijakan keringanan biaya impornya. Yang ketiga, pemerintah bisa menetapkan batas atas dari harga barang atau jasa tersebut. Keempat, pemerintah bisa mencegah terjadinya panic buying di masyarakat. Karena biasanya kalau udah harga terlalu tinggi, itu masyarakat panik.
terus membeli melebihi kebutuhannya. Mungkin kalau teman-teman yang lahir di era saya pernah mengalami tahun 98 itu sempat ada panic buying itu di Indonesia, di mana ada kelangkaan susu sehingga ibu-ibu itu memborong susu melebihi kebutuhannya pada saat tertentu, sehingga ya demandnya naik sangat tinggi dalam waktu sekejap, sementara penawarannya terganggu atau pasokannya terganggu. Atau akhir-akhir kemarin ya ada sempat panik buying ya bagi masyarakat ketika harga minyak goreng naik. Kita bisa lihat antrian minyak goreng itu seperti pendaftaran Indonesian Idol, antri panjang dari pagi, kata informasi bermedia seperti itu. Nah, ini yang harus dicegah. Kebijakannya bisa dengan operasi pasar, bisa juga inflasi itu atau gangguan pasokan penawaran itu terjadi karena adanya isu distribusi. Jadi jalur distribusinya misalnya pasokan barang suatu daerah itu harus melalui suatu daerah tertentu yang misalnya kena bencana alam atau jembatan putus, jalan rusak, longsor. Nah, ini pasokan ke daerah tersebut menjadi terhambat sehingga terjadi kenaikan harga barang gitu. Nah, yang bisa dilakukan kalau isunya adalah distribusi, maka jalur distribusinya ini yang perlu diperlancar dengan debottlenecking titik-titik yang menghambat jalur distribusi tersebut, termasuk peningkatan pengawasan dan efisiensi pada supply chain barang dan jasa. Karena bisa terjadi kalau udah ada panic buying, harga melambung tinggi, ada kecenderungan para pelaku ekonomi tertentu, oknum-oknum tertentu melakukan apa yang disebut penimbunan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan tadi, adanya peningkatan pengawasan dan efisiensi pada supply chain-nya. Efisiensi yaitu jalur distribusinya itu harus lebih kompetitif biayanya. Misalnya tidak ada pungli di jalanan, atau dengan lancarnya jalannya bagus, lancar, itu ya tidak ada kemacetan, otomatis input untuk cost terhadap BBM-nya turun gitu, tidak meningkat, yang akan memicu kenaikan harga barang tersebut. Nah, yang kedua, kita bahas makna kedua, yaitu dari perspektif inflasi karena adanya turunnya daya jual atau nilai mata uang suatu negara. Hal ini dipicu karena apa? Jumlah uang yang beredar itu melebihi kebutuhan pasar. Nah, oleh karena itu biasa dikendalikan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasa ini dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dengan menerapkan kebijakan penetapan jumlah tertentu persediaan kas atau cadangan pada dunia perbankan. Sehingga dunia perbankan itu ada cadangan kasnya minimal berapa gitu, harus dicadangkan sehingga tidak beredar di pasar uang tersebut. Kedua, peningkatan suku bunga sehingga masyarakat lebih memiliki insentif untuk menyimpan uangnya dibandingkan menyimpan uangnya di perbankan gitu ya, dibandingkan membelanjakannya atau mengkonsumsinya atau menyimpan di rumah. Nah, dari sisi fiskal dapat juga dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah agar uang beredar itu tidak melampaui kebutuhan dari masyarakat. Namun, teman-teman, dalam prakteknya kebijakan pengendalian inflasi itu tidak berdiri sendiri. Selalu dilakukan bauran kebijakan antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, bahkan biasanya itu ada bauran kebijakan non-fiskal dan moneter yang tadi seperti saya sampaikan di awal. Adanya pengawasan yang ketat, efisiensi jalur distribusi, pencegahan pungli, operasi pasar, pencegahan penimbunan dan sebagainya. Karena apa? Saat kita bicara pasar, maka banyak variabel yang mempengaruhinya. Sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan untuk mengatasinya. Tidak cukup satu pelut C biasanya. Jadi ada bauran kebijakan gitu. Nah, apa yang kita bahas tadi itu kan strategi yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi gejolak inflasi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita, individu atau rumah tangga gitu? Apa yang harus kita lakukan saat inflasi terjadi, apalagi inflasi yang cukup tinggi?
bagaimana kita menyikapinya, apa yang harus kita lakukan. Tentu tidak ada jawaban yang one fits for all gitu ya. Ini sangat bergantung kepada kondisi keuangan masing-masing individu atau rumah tangga. Tapi kalau saya yang ditanya dan saya boleh sharing, bagaimana saya biasanya menyikapi kondisi inflasi yang cukup tinggi atau kenaikan harga-harga yang cukup tinggi pada masa-masa seperti saat ini lah ya contohnya. Saya selalu berusaha meningkatkan kreativitas saya. Sehingga apa? Dengan kreativitas saya naik, produktivitas saya naik. Dan produktivitas ini akan menambah penghasilan, pendapatan. Ada tambahan-tambahan pendapat lain yang tadi quote and quote legal ya. Legal dan halal tentunya kalau dari sisi agama gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba melihat struktur konsumsi rumah tangga kita. Kita bisa mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Mungkin yang biasanya sekali seminggu liburan atau setidaknya makan di restoran di luar, ya sekarang jangan dulu gitu. Ya kan? Secara individu ya gitu. Atau yang biasanya kita menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa mengalihkannya dengan kendaraan umum sehingga lebih transportasi kita ke kantor, operasional rutin kita bisa kita tekan gitu. Bisa juga mencari barang-barang substitusi biasanya. Contoh misalnya teman-teman menggunakan produk tertentu untuk misalnya sabun untuk mandi atau sampo ya gitu ya. Nah, mungkin bisa mencari produk substitusinya yang lebih murah gitu dibandingkan brand-brand tertentu yang biasa kita gunakan yang harganya cukup tinggi. Namun ya tentu kualitas mungkin berkurang ya, atau kepuasan kita berkurang dengan menggunakan brand tersebut. Tapi ini kan sementara, itu bisa kita lakukan. Kedua, mungkin yang selama ini di rumah kita tidak terlalu memperhatikan hemat energi, TV, AC itu tetap menyala meskipun tidak digunakan gitu ya. Ya sekarang ya mulai gitu. Kalau tidak digunakan ya harus kita off-kan gitu. Intinya saya mau menyampaikan secara individu atau rumah tangga ketika terjadi masa-masa inflasi yang tinggi, kita yang bisa kita lakukan adalah jika tidak bisa meningkatkan pendapatan kita, maka kurangi pengeluaran yang tidak prioritas.